Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Bu Ninin kembali membuat video karena belum memungkinkan untuk belajar dengan Google Meet. Jadi diharapkan disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Oke, langsung saja Bu Ninin coba jelaskan dulu halaman 65. Kalau di LKS kalian halaman 65 sampai 66. Nah, itu ada bacaan tentang kerusakan alam. Nah, tapi di sini di halaman 66 yang bawah. Nah, itu tentang kebakaran hutan. Karena apa? Karena yang di halaman 64 itu sudah pernah Bu Nini jelaskan. Halaman 65 sampai 66 itu Bu Nini rangkumkan di sini. Nah, itu ada terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, yang faktor alam yang pertama adalah petir. Nah, petir itu nanti kalau terjadi petir itu hati-hati karena petirnya itu bisa jadi menyambar ujung pohon yang paling atas. Nah, itu bisa menimbulkan percikan api sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab kedua adalah lelehan lahar gunung api. Jadi kalau ada gunung meletus, nah dari dalam perut gunung itu keluar cairan panas. Cairan panas itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Lalu yang ketiga, gesekan antar pepohonan. Nah, ini rawan terjadi ketika musim kemarau. Musim kemarau, kemudian terjadi kekeringan panjang. Ini antara pohon yang satu dengan pohon yang lain karena kandungan di dalam pohonnya itu sedikit air, akibatnya kan kering. Nah, jika terjadi gesekan atau dahannya saling bersentuhan, nah itu bisa menimbulkan percikan api. Ini pernah terjadi di musim kemarau, insya Allah kalau nggak salah tahun lalu, yang sampai panas itu loh, yang Desember seharusnya hujan tapi malah belum hujan. Nah, itu di hutan Kalimantan itu sering terjadi kebakaran hutan disebabkan oleh gesekan antar pepohonan. Kemudian faktor yang keempat adalah kekeringan. Nah, kekeringan ini lama-lama bisa menyebabkan kebakaran hutan juga loh. Nah, caranya bagaimana kalau terjadi kekeringan? Kalian bisa dengan cara menghemat air. Kemudian kita panggil hujan, bukan dengan menyanyi seperti nyanyiannya Jarjit ya, tapi manggil hujannya itu kita ciptakan hujan buatan. Jadi di samping-samping rumah itu kalian sediakan baskom atau wadah ya, diisi air. Nah, sudah itu nanti akan menyebabkan penguapan udara menguap ke atas. Nah, semakin banyak penguapan itu, maka nantinya awan akan terbentuk kemudian bisa timbul hujan. Nah, kalau saja yang membuat hujan buatan atau dengan cara baskom diisi air diletakkan di pojok-pojok rumah itu, kalau hanya satu rumah itu belum terjadi, tapi kalau banyak rumah sekalian, maksudnya bersama-sama gerakan untuk menciptakan hujan, nah itu bisa terjadi hujan buatan. Kemudian faktor manusia, yang pertama putung rokok yang dibuang ke hutan. Nah, ini hati-hati sekali, makanya lebih baik tidak usah merokok ya. Nomor 2, api unggun yang lupa dimatikan. Nah, ini dulu waktu Bu Ninin kemah, waktu masih zaman sekolah itu kan sering kemah ke gunung. Kalau baru datang, kemudian itu pernah menemukan ada api unggun yang baru saja digunakan, kemudian ditinggal oleh pendakinya. Nah, posisi api unggun itu belum mati. Nah, itu bahaya sekali. Sebaiknya sebelum ditinggalkan dimatikan terlebih dahulu. Karena kan kita tidak tahu nantinya ya kalau setelah kita tinggalkan timbul hujan atau datang hujan. Kalau misalnya malah ada angin kencang, kemudian membuat api yang di api unggun itu semakin besar. Nah, kan kita tidak tahu. Kamu pernah tahu lihat
itu penjual sate. Nah, itu kan semakin diberi angin kencang, maka apinya juga semakin besar. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada api unggun. Karena sudah tercipta bara api di situ. Jadi kalau dikenai angin, maka akan timbul api yang lebih besar. Kemudian selanjutnya pembakaran sampah. Nah, ini hati-hati. Kalau sampahnya itu bisa menyulut kemana-mana kalau terkena angin. Nah, itu berbahaya. Jadi sebaiknya ingat, sampah itu sudah ada solusinya kok. Kalau solusi sampah yang bisa hancur oleh tanah dari daun kan tidak bisa dikubur di tanah. Kalau yang dari plastik bisa didaur ulang, nah tidak dengan dibakar. Selanjutnya latihan pembelajaran 1 LKS halaman 67-68. Nomor 1, yang bukan merupakan etika dalam melakukan wawancara adalah makan dan minum semaunya. B. 2, salah satu penyebab kebakaran hutan adalah D. Menebang pohon-pohon di hutan. 3, penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah ya, C. Kekeringan. Salah satunya itu ya, faktor alam. Nomor 4, tanah longsor bisa diantisipasi dengan cara, antisipasi itu dengan cara dicegah ya. Dengan cara apa? B. Mengadakan penghijauan. 5, berikut yang harus dihindari ketika mewawancarai narasumber kecuali D. Mengajukan pertanyaan sesuai topik. Nah, itu jelas harus gitu ya. Jadi tidak dihindari. Selanjutnya nomor 1, jelaskan langkah-langkah menyusun laporan wawancara. Susun catatan pokok, tulis konsep, carilah masukan untuk memperbaiki catatan pokok, kemudian perbaiki catatan atau tulisan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan observasi, penelitian atau pengamatan. Nomor 3, apa saja penyebab kebakaran hutan oleh faktor alam? Petir, lelehan harah gunung api, gesekan antar pepohonan, lalu kekeringan. Nomor 4, sebutkan hewan yang akan punah jika pengrusakan hutan terus berlanjut. Orang utan, badak Jawa. Ini yang akan punah ya. Sebutkan hewan yang akan punah. Orang utan, badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan spesies endemik lainnya. Maksudnya spesies endemik itu spesies yang asli dari daerah itu. Contohnya burung cendrawasih itu adanya di Irian Jaya, tidak di sini gitu. Nah, itu spesies endemik. Kemudian nomor 5, jelaskan hubungan penebangan liar dengan punahnya beberapa jenis hewan. Jika penebangan liar semakin banyak terjadi, maka akan mengancam kepunahan hewan-hewan yang tinggal di hutan. Lalu membuat montase. Nah, ini kalau di LKS kamu halaman 69. Terus juga ada lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Kemudian kalau di paket halaman 105. Oke, montase. Montase itu adalah suatu karya seni yang menggunakan teknik menempel gambar-gambar yang sudah ada dan mengkombinasikan sehingga membentuk suatu gambar baru yang bermakna. Jadi gambarnya itu sudah ada. Kamu tidak membuat gambar, kamu hanya menyusun gambar-gambar itu menjadi gambar yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Cara membuatnya dahulu. Alatnya gunting, bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang dijadikan montase, kertas HVS atau karton, kemudian lem. Caranya, potonglah gambar-gambar dari majalah. Misalnya kamu nemu gambar hewan, gambar kendaraan, gambar rumah. Nah, itu boleh. Gambar pepohonan. Kemudian digunting, lalu disusun gambarnya sehingga menjadi sesuatu yang sesuai atau ada maknanya, ada artinya, nggak asal misalnya ada ayam diletakkan di atas gunung, nah nggak sesuai kan, disesuaikan letaknya lalu ditempelkan. Nah, kemudian lihat hasilnya. Ini contohnya.
Nah, itu sesuaikan. Itu untuk langitnya itu bukan dari gambar tempel. Langitnya itu dari background yang diwarna dengan krayon atau pensil warna. Ada contoh lain, ini yang mungkin laki-laki suka. Di LKS halaman 82. Nah, tuh ya. Kemudian menaksir bilangan desimal. Nah ini Bu Ninin sempilkan, Bu Ninin cantumkan sedikit matematika. Coba diperhatikan, yang dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Kalian masih ingat kalau satu angka di belakang koma kalau di belakang koma ada satu angka, nah itu ada 2,12. Nah, angka 1 itu menunjukkan sepersepuluhan, kalau yang duanya itu menunjukkan seperseratusan. Maka ketika dibulatkan ke persepuluhan, maka dibulatkan ke 1. Jadi angka duanya yang dilihat. Karena duanya ada di bawah 5, masih ingat di catatannya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 saja. Nah itu langsung jadi 0. Kalau di atas 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya ditambahkan 1. Jadi itu 2,12 itu menjadi 2,1. Kemudian 4,86 jadi 4,9 karena 6-nya kan di atas 5, maka ditambahkan 1 di angka 8 itu. Ketika dikalikan, susun ke bawah seperti itu, hasilnya 1029. Nah, ketika menghitung perkaliannya, kalian hitung biasa. Jadi perkalian biasa, baru sekarang ada berapa angka di belakang koma. Itu di belakang koma ada 1 dan 9, maka 2 angka ya kan. Jadi 10,29 begitu. Lalu dibulatkan ke satuan terdekat. Satuan terdekat ada 6,23. Sebentar ya. Dibulatkan ke satuan terdekat. 6,23 dibagi 3,18. Nah, karena ke satuan terdekat, maka yang dilihat adalah satuannya, yaitu angka 6. 1 kan satuan. Nah, bukan di belakang koma. Maka yang dilihat adalah belakangnya satuan, yaitu angka 2. Yang 3 yang dilihat adalah angka 1. 6,23 menjadi, karena itu angka 2, maka 2-nya dihilangkan. Berarti hilang, langsung jadi 6. 3,18, karena 1 itu di bawah 5, maka langsung jadi 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kemudian latihan pembelajaran 2. 1. Yang tidak termasuk referensi gambar untuk membuat montase adalah C. Brosur. Karena brosur isinya tulisan saja, tidak ada gambarnya. Nomor 2. Montase dibuat dengan ditempel. Nomor 3. Hasil taksiran 5,882. Nah, itu menjadi 5,9. Kemudian 7,021. Maka dibulatkan menjadi 7. Ketika ditambah hasilnya 12,9 yang A. Kemudian nomor 4, hasil taksiran dari 35,22 dikurangi 17,81. Hasilnya, nah itu komanya tinggal diluruskan saja lalu dikurangi biasa. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5, menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban.
B. Semua anggota keluarga. Nomor 1, sebutkan contoh mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah di tempat sampah, melakukan reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan. Nomor 2, apa saja alat dan bahan untuk membuat montase, gambar, krayon atau pensil warna, lem, gunting, buku gambar atau kertas. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan menaksir operasi hitung, melakukan penafsiran terhadap operasi hitung. Nomor 4 itu, nah ini belum lihat caranya, ini sudah pernah nih belum menjelaskan. Jadi pecahannya 1/7 itu dibandingkan dengan setengah. Ketika dikalikan silang, hasilnya besar yang 1/7, maka besar yang 1/2. Jadi 1/7 nya kan lebih kecil, maka dihilangkan jadi tinggal angka 8. Lalu 89 dibandingkan dengan 1/2 itu lebih besar 8/9, maka kita bulatkan ke situ. 2 ditambah 1 yaitu jadi 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nomor 5, mengapa bak tempat sampah sebaiknya ditutup? Supaya tidak dikerumuni lalat, agar tidak bau, kuman penyakit tidak menyebar terkena angin. Selanjutnya, bermain kasti. Alatnya bola kasti dan tongkat pemukul. Lapangan kasti dibedakan menjadi tempat bermain, tempat pelambung, tempat pemukul, tempat belakang, tempat regu penjaga, dan tempat hinggap atau tiang hinggap. Nah, nanti ada boleh menjelaskan di gambar. Nah, gerakannya di sini halaman 72 sampai 73. Gerakan melempar bola. Melempar bola kecil, melempar bola mendatar, melempar bola melambung. Nomor 2, gerakan menangkap bola. Menangkap bola kecil, menangkap bola mendatar, menangkap bola melambung. Kemudian gerakan memukul bola, pukulan melambung jauh, pukulan mendatar, itu saja. Lalu apotek hidup halaman 74 sampai 77. Nah, apotek hidup ini bukan apoteknya berjalan lalu bernapas, bukan dijaga oleh makhluk hidup begitu maksudnya, bukan. Tapi apotek hidup adalah, nah ini contohnya, berbagai tanaman obat yang ditanam dan dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagai pengobatan. Jadi apotek hidup itu adalah tanaman obat. Nah, itu contohnya ada sebuah gambar tubuh yang disajikan. Itu adalah kina. Kina adalah salah satu bahan yang ampuh untuk mengobati malaria. Nah, pohon kina ini merupakan pohon perdu yang berkayu dan warnanya selalu hijau dengan kulit kayu yang tebal. Kina berkembang biak dengan cara berbunga dengan bakal buah di dalam bunga. Obat kina ini dari kulit pohonnya. Jadi yang dimanfaatkan untuk mengobati malaria itu kulit pohonnya. Lalu selanjutnya, nah ada jahe. Di sini Bu Nini sajikan dua gambar jahe. Jahe yang biasa sama jahe merah. Jahe ini cukup mudah untuk didapatkan. Oh ini ya, jahe kan udah pernah dijelasin ya waktu itu ya, untuk menghangatkan tubuh salah satunya. Nah, selanjutnya ada, nah ini ada nih di sekolah kita, lidah buaya. Lidah buaya bukan lidahnya buaya, tapi seperti lidahnya buaya, jadi dinamakan lidah buaya. Nah, atau lebih dikenal dengan aloe vera. Ini sebagai untuk obat perawatan kecantikan juga bisa. Untuk masker, nah Bu Nin biasanya pakai masker ini, jadi supaya wajahnya tidak berjerawat. Kemudian bisa digunakan sebagai obat, memperlambat virus HIV, memperbaiki sistem pencernaan, membunuh kuman dan menghilangkan rasa sakit. Nah, diantaranya seperti itu. Lalu untuk melindungi kulit dari kekeringan dan dehidrasi, nah itu tinggal digosokkan saja ke kulit. Air liur dari lidah buaya ini merangsang tumbuhnya sel-sel kulit yang baru serta dapat menyuburkan rambut. Jadi kalau mau rambutnya tebal bisa diberi lidah buaya. Lalu ada temulawak. Nah, ini terkenal nih. Nama lainnya kurkuma.
Nah, ini untuk anak kecil berguna sekali untuk menambah nafsu makan supaya nafsu makannya banyak. Lalu ini juga bisa menghilangkan flek-flek hitam pada wajah, dan kandungan minyak atsirinya itu dapat membersihkan isi perut, memperlancar ASI bagi wanita yang menyusui. Nah, selanjutnya ada tanaman kayu putih. Kayu putih ini untuk menghangatkan badan. Nah, kamu tahunya kayu putih yang sudah botolan. Ini tanamannya. Bunda pernah tahu tanaman kayu putih ini. Lalu bunganya itu yang hijau itu dibuka atau dikelupas dengan kuku gitu, itu sudah terasa wanginya seperti kayu putih yang kalian bisa beli di apotik. Selanjutnya ada tanaman kencur. Kencur ini untuk bumbu masak ya, tapi dia juga bermanfaat untuk mengobati batuk, menghilangkan napas tidak sedap. Nah, nih yang malas gosok gigi nih, makan kencur aja yang banyak. Lalu menghilangkan kembung, mual, dan masuk angin. Selanjutnya kunir yang warnanya kuning, ini temannya jahe dan kencur. Ini digunakan untuk pewarna alami, biasanya warna kuning atau warna orange. Kemudian untuk mencegah sariawan, panas dalam, baik untuk wanita hamil dan menyusui. Jadi sering-sering nih minum jamu kunir. Kemudian selanjutnya ada, bukan jambu tuh, mahkota dewa namanya. Ini digunakan untuk tanaman kesehatan, berasal dari Papua. Nah, untuk menghilangkan racun-racun di tubuh, sumber antibakteri dan virus, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas dan mengurangi kadar gula dalam darah, mengurangi penggumpalan darah, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, mengurangi kandungan kolesterol dan resiko penyakit jantung, mengandung antiinflamasi sebagai antioksidan, dan dapat membantu mengurangi panas pada saat pendarahan. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Kalau sekarang tidak perlu cari mahkota dewanya, tapi sudah ada di apotik obat yang mengandung mahkota dewa. Selanjutnya ada mengkudu. Nah, ini sering dijumpai di sekitar kita. Ternyata itu bisa untuk obat loh. Bisa untuk mengurangi hipertensi, sakit kuning, demam, flu, batuk, dan sakit perut. Ini baunya memang tidak sedap, tapi manfaatnya banyak sekali. Kemudian ada buah merah. Nah, ini seperti nangka bentuknya, tapi panjang dan warnanya merah. Dan lebih kecil bentuknya, itu daunnya tuh yang gambar pojok. Daunnya sebesar itu, buahnya kecil. Nah, ini ada di Papua, jadi tidak ada di sekitar kita di sini, jarang ditemui. Kemudian ini bisa untuk mencegah penyakit mata, cacingan, kulit, dan meningkatkan stamina tubuh. Karena mengandung omega 3 dan omega 9. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Wow, bagus sekali nih tanamannya ya. Selanjutnya latihan pembelajaran 3. Waduh, pun ini lupa itu tak bacain. Ya udah, bisa dibaca sendiri ya. Itu insya Allah sudah tidak ada yang dijelaskan dari situ. Yang nomor 3 itu pernah Bun beri catatannya. Tidak ada. Itu ternyata baru dikeluarkan di sini. Selanjutnya, latihan pembelajaran 4 juga silakan dicocokkan. Lalu melestarikan lingkungan alam, cara menjaga kelestarian hutan. Nah, itu udah bisa tahu sendiri ya. Melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi, menjadikan hutan sebagai cagar alam, menjaga keberadaan makhluk hidup di hutan, melaksanakan tebang pilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi itu gini, jadi kan kadang orang-orang itu banyak yang kurang sadar manfaatnya hutan, jadi menebang hutan sembarangan. Nah, itu baiknya kita mengadakan sosialisasi atau diberitahu manfaatnya hutan, jadi mereka lebih bisa menjaga hutan.
Tindakan manusia yang dapat merusak hutan. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Latihan pembelajaran 5 halaman 84 sampai 85. Kita sebaiknya titik-titik karya dari seni kolase mengapresiasi A. 2. Menangkap ikan dengan bahan peledak akan mengakibatkan A. Semua ikan mati. Mencari ikan paling baik dan tidak merusak. Nah, tentunya yang aman adalah dengan alat pancing. Itu aman sekali, melatih kesabaran juga. Nomor 4. Nah, di taksi 24,6 tinggal karena itu 6 angkanya, berarti dibulatkan angka 1 depan jadi 25 tambah 2,9. 9-nya juga angkanya besar, lebih besar dari 5, jadi dibulatkan di depan jadi 3. 25 tambah 3 sama dengan 28. C. Nomor 5, hewan yang dilindungi pemerintah. Nah, B. Badak. Cara mengapresiasi montase: menghargai dan menilai hasil karya montase. 2. Cara melestarikan hutan. Nah, itu tadi udah Bunin baca. Nomor 3, apa yang terjadi jika manusia menggunakan minyak bumi tanpa perhitungan? Maka minyak buminya akan habis. Nomor 4 itu di skip dulu karena belum Bunin jelaskan. Nomor 5, jelaskan akibat jika menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Semua ikan mati, baik yang masih bibit, masih kecil-kecil. Nah, itu nanti bisa mengurangi jumlah ikan. Lalu terumbu karang juga jadi rusak. Oke, bermain kasti. Nah, perhatikan tuh lapangannya. Ada penjelasannya sudah di situ ya. Tuh di tengah penjelasannya. Jadi nanti kalau main kasti, lapangannya udah tahu tempat-tempatnya di mana. Permainan dengan bola kecil kalau kasti ini ya. Lalu 2 regu, ada regu pemukul dan regu penjaga. Biasanya dengan undian ditentukan. Lalu tiap regu ada 12 orang, berarti jumlahnya 24 orang. Ini permainan yang paling banyak. Kalau sepak bola kan cuma 11. Satu regu, 11, 22. Nah, ini 24. Dibutuhkan ketangkasan dan kekompakan tim. Nah, latihan pembelajaran 6 halaman 87. Jumlah anggota kasti dalam satu tim. Yang A 12. Pemukul dinyatakan keluar dalam permainan jika stik pemukul berada di B. Luar ruang pemukul. 3. Hal yang tidak perlu diperhatikan ketika menyampaikan laporan wawancara. A. Penonton. 4. Laporan wawancara dapat jadikan sumber pengalaman orang lain. Nah, berarti informasi. Yang D. Informatif. Nomor 5. Kegiatan berikut termasuk kewajiban siswa di sekolah, yaitu yang C. Menjaga kebersihan kelas. 1. Berapa kesempatan pemukul? Pada permainan kasti ada 3 kali kesempatan. Kalau sudah 3 kali dia tidak sanggup memukul, maka sudah ditinggal, digantikan pemain yang lain. 1 poin untuk lawan. Apa yang membuat pukulan dapat dinyatakan benar? Apabila bola yang dipukul melampaui garis pemukul. Nomor 3, jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan laporan secara lisan. Bahasa yang komunikatif, efektif, dan lugas. Lafal atau artikulasinya juga harus jelas. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan reboisasi? Penanaman kembali hutan yang gundul. Nomor 5, jelaskan fungsi laporan sebagai bahan dokumentasi untuk dijadikan alat penyimpan laporan dan pertanggungjawaban yang diberi tugas. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti Bu Ninin kabarkan kapan ini dikumpulkan. Dan maaf tadi videonya banyak-banyak ada gangguan-gangguan dan suara-suara mungkin berisik-berisik ya. Terima kasih telah menyimak video hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.